Rianti kaget dan shock, ternyata yang mencuri drone di kampusnya Bara itu adalah Gania dan Dita. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada esok hari, Selasa 27 Agustus 2024. Hayo loh, siapa nih yang udah gak sabar banget menunggu kelanjutan sinetron Saleha, yang tentunya semakin seru dan ya kadang-kadang bikin kita tuh jadi kesal sendiri juga ya guys ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode sebelumnya kita masih berkutat kepada Pak Rahmat Hadi yang sekarang menjadi korban. Ya emang sih nggak Pak Rahmat Hadi doang sih yang jadi korbannya ya guys ya. Sebenarnya yang benar-benar jadi korban itu sekarang berfokusnya kepada Nando. Karena memang inti dari kasus atau cerita yang diangkat di sinetron Saleha di beberapa episode kebelakang ini memang tentang Nando yang akhirnya mengetahui kalau Pak Rahmat itu adalah ayahnya, dan sekarang Pak Rahmat pun berusaha sekali untuk bisa menjadi ayah yang baik untuk Nando bagaimanapun caranya. Ya, dia hanya bisa melakukan apa yang memang dia mampu untuk bisa lakukan, dan sekarang yang bisa dia lakukan itu hanyalah berusaha untuk memberikan warisan sepenuhnya kepada Nando jika nanti dia kenapa-napa. Karena sepertinya memang perasaan Pak Rahmat Hadi ini sudah mulai agak-agak nggak enak nih. Dia merasa dengan sering bertengkarnya Ferdi dengan Nando membuat dia tuh jadi ya tidak tenang. Tapi dengan melihat sikap Nando dan Ferdi, dia semakin bisa untuk memastikan dan semakin bisa untuk meyakinkan diri dia kalau orang yang memang pantas untuk bisa melanjutkan perusahaan dia itu ya hanya Nando seorang. Kalau Ferdi dia tuh tahu banget ya guys ya, Ferdi itu bukanlah anak yang hati-hati. Dia sangat amat ceroboh, selalu bertindak seenaknya dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi setelah dia melakukan hal yang seenaknya tersebut. Dan sekarang ya fokus Pak Rahmat ini ya cuma Nando. Apalagi di masa mudanya dia pernah menelantarkan Nando, Bu Heni dan Wina. Tentu hal ini membuat dia merasa sangat amat bersalah. Tapi ya sekarang itulah yang hanya bisa dia lakukan. Dia harus memberikan semua warisan tersebut kepada Nando agar setidaknya dia bisa menjamin kebahagiaan di masa tuanya Nando dan Bu Heni nantinya. Jika nanti memang Pak Rahmat tidak ada dan mungkin saja tidak akan diterima oleh Nando dan Bu Heni setelah ini. Tapi sekarang permasalahannya ada kepada Siska dan Ferdi. Jadi mereka ini kan tidak terima ya kalau harta itu semuanya diberikan ke tangannya Nando. Mereka tuh benar-benar definisi manusia yang benar-benar tamak ya guys ya. Padahal mereka ini sadar kalau sebenarnya mereka tidak pantas untuk mendapatkan harta atau warisan dari Pak Rahmat Hadi. Karena mereka tahu Ferdi kan bukan anak kandung dari Pak Rahmat Hadi. Kemudian Ibu Siska pun juga sebenarnya tidak berhak mendapatkan sedikit pun harta dari Pak Rahmat Hadi. Karena selama ini Pak Rahmat Hadi hanya dibohongi dan dibodoh-bodohi oleh Siska tentang Ferdi. Jadi ya kebohongan Ferdi ini memang harus benar-benar terbongkar. Dan sekarang yang sudah mengetahui tentang hal itu semua Rianti, kemudian Dita, Gania, dan yang paling penting sekarang yang mengetahui tentang identitas diri Ferdi yang sebenarnya itu adalah Bella. Dan kalau menurut Mimin, Bella ini kan udah melihat banget nih gimana luar biasa nakalnya si Ferdi dan luar biasa jahatnya Ferdi ini kepada bapaknya sendiri ya guys ya. Tapi Bella ini hanya bisa diam saja
dia tidak bertindak apapun yang semestinya kalau menurut Mimin sih dia harus bertindak nih. Dia harus jujur kepada Pak Rahmat. Kalau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat itu tentang warisan itu tuh udah paling benar. Jadi Ferdi dan Ibu Siska ya memang sepantasnya tidak diberikan harta sedikit pun. Dan ya diberikan tuh harta fullnya tuh kepada Nando doang. Dan itu adalah hal yang sudah sangat amat tepat. Dan yang paling tepatnya lagi kalau Bella jujur kepada Pak Rahmat Hadi, kalau Pak Rahmat Hadi ini udah deh gak usah melulu memikirkan Ferdi lagi. Karena Ferdi itu adalah adik kandungnya dan bukan anak kandung dari Pak Rahmat Hadi dan Ibu Siska. Jadi ya sekarang itulah yang harus diketahui oleh Pak Rahmat Hadi agar tidak akan ada terjadi kesalahpahaman juga ke depannya, dan Pak Rahmat Hadi pun pada akhirnya tahu kalau dia selama ini ternyata hanya dibodoh-bodohi dan dibohongi oleh Siska selama hidupnya Ferdi ini ya, selama Ferdi waktu itu dari Ferdi lahir sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun ya Pak Rahmat Hadi pun gak tahu kalau Ferdi itu adalah anak dari Om Seno atau ayah dan ibu dari Isabella, atau bisa dikatakan adik kandung dari Isabella. Tentu hal ini akan membuat Pak Rahmat Hadi tuh jadi kaget, shock, kemudian pasti dia tidak terima dengan kebohongan ini, dan tentu dia juga tidak kepikiran kalau ternyata Bella ini yang dia anggap baik banget, kemudian dia menganggap kalau Bella ini tahu ya guys ya yang sebenarnya, tapi nggak langsung berterus terang aja kepada Pak Rahmat Hadi. Takutnya nih Bella ini malah dianggap bekerja sama sengaja dengan Ferdi dan Ibu Siska untuk menutupi semuanya hanya karena harta dari Pak Rahmat Hadi. Makanya sebenarnya tuh ya jujur-jujur aja deh Bella ini ya, jangan sampai terlambat, karena nanti takutnya yang akan kecewa itu bukan hanya Pak Rahmat Hadi, tapi Nando pun juga bakalan kecewa dengan sikap dari Bella ini yang memang sengaja menutupi kebenaran tersebut. Karena kalau kebenaran itu sudah terungkap, ya mudahlah bagi Pak Rahmat Hadi untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Bu Heni dan Nando. Apalagi sekarang terlihat sekali ya guys ya, kalau Bu Heni dan Nando ini sudah mulai melunak hati mereka. Kemudian ya Nando pun juga sudah memberikan transfusi darah dari darah dia sendiri yang sebentar lagi akan mengalir ke darah papanya, darah Pak Rahmat. Dan tentu hal ini akan membuat Pak Rahmat tuh semakin sayang banget sama Nando dan berusaha sekali untuk ingin bisa membahagiakan Nando. Pak Rahmat Hadi nanti juga pasti akan bertemu dengan Pak Darmawan, di mana Pak Darmawan sudah lebih dulu insyaf ya dari Pak Rahmat Hadi, dan nanti Pak Rahmat Hadi pun akan mendengarkan pendapat dari Pak Darmawan untuk selalu bisa berusaha agar membuat bahagia anak-anak mereka. Dan ya pada akhirnya mereka pun akan sepakat menikahkan Saleha dengan Nando, karena itu adalah kebahagiaan Nando dan Saleha yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan itu semua terjadi. Tapi kalau untuk sekarang kita balik lagi nih guys ke masalah drone. Seperti kita tahu kan kalau drone yang sebelumnya dipegang oleh Bara dan sudah disimpan oleh Bara di ruangan penyimpanan, itu tuh diambil atau dicuri oleh Gania atas suruhan ibunya. Jadi Ibu Dita ini berusaha untuk mencelakai Pak Rahmat Hadi dengan ya mengirimkan ular berbisa di dalam drone tersebut, dan dia berhasil mencelakai Pak Rahmat Hadi sehingga sekarang Pak Rahmat itu belum bisa sadarkan diri, kemudian kondisinya semakin lemah, dan semua orang tentunya sangat amat mengharapkan kalau Pak Rahmat Hadi ini bisa kembali sembuh dan kembali sehat. Tapi sayangnya sekarang itu orang-orang belum tahu nih guys kalau orang yang mencuri drone tersebut itu semua adalah kerjaan dari Dita.
Dan untung saja sebelumnya Nando ini juga sudah mendapatkan foto dan video juga tentang ular yang tiba-tiba terbang dari atas langit ke bawah dan itu mengenai ayahnya. Nah, untung saja dia juga melihat ada drone nih di video tersebut dan membuat mudah-mudahan nanti Nando jadi berpikir jernih untuk tahu kalau itu semua sepertinya memang akal-akalan seseorang untuk bisa mencelakai sang ayah. Dan ya, ini semua juga akan nyambung dengan ceritanya Bara yang mengatakan kalau dia itu dituduh mencuri drone dari kampusnya dan dia nggak tahu sebenarnya siapa yang mencuri drone tersebut. Dan entah kenapa Mimin sekarang sangat amat berharap kepada Ibu Rianti. Emang sih Ibu Rianti sekarang ini benar-benar sudah sangat amat kurang ajar ya guys ya. Benar-benar nggak bisa dipercayalah segala omongannya. Terus dia juga makin kesini makin sombong, makin nggak banget lah sifat dia ya. Tapi sekarang kan yang dia pikirkan hanyalah Bara dan Bara. Jadi dia berusaha sekali nih agar gimana caranya Bara ini bisa kembali ke pelukan dia. Dan ya dia tuh gak mau melihat Bara bakalan disalahin sama semua orang gara-gara pencurian drone tersebut. Jadi dia malah menyalahkan Saras. Padahal tersangka yang sebenarnya itu berada di rumah dia sendiri, yaitu Dita dan Gania. Takutnya nih nanti Dita dan Gania ini karena merasa si Rianti tahu kalau mereka menyimpan drone tersebut dan drone itu sedang dicari-cari. Taunya gara-gara mereka serumah, Dita ini malah menyimpan drone tersebut di kamarnya Rianti dan membuat Rianti nanti jadi disudutkan. Bahkan Bara pun juga merasa sangat amat marah karena sebelumnya Rianti ini menyalahkan Saras kan yang mencuri drone tersebut, tapi ternyata drone itu malah adanya di kamarnya Rianti. Dan tentu hal ini membuat Bara jadi emosi nantinya, dia marah, kemudian dia malah menyalahkan mamanya. Begitupun dengan Ibu Siska. Ibu Siska karena dia merasa Rianti ini ingin balas dendam kepada dia, jadi Rianti berusaha untuk menghabisi nyawa Pak Rahmat. Nah, bisa jadi aja kan semua itu dibuat-buat ceritanya oleh Dita. Apalagi waktu itu Dita juga sudah memasang video dan rekaman suara di kamar dia seolah dia itu berada di rumah seharian. Dan Rianti gak tahu deh kemana di hari itu. Jadi ya bisa jadi saja nanti Dita akan playing victim seperti biasa. Dia akan menyalahkan Rianti dan membuat Rianti itu jadi ketar-ketir juga. Tapi bisa jadi juga alur ceritanya Rianti lah yang menemukan drone tersebut di kamarnya Dita. Sehingga Rianti jadi tahu kalau itu semua kerjaan Dita dan membuat Rianti jadinya nanti mempunyai kartu as antara Dita lagi nih, maksudnya dia mengetahui apa yang sudah Dita lakukan, jadi ya mau gak mau Dita harus mengikuti permintaan dia lagi dan ya tidak sepenuhnya tunduk kepada Bu Siska saja. Bisa jadi saja kan alur ceritanya akan dibuat sebegitu peliknya nih, tapi entah kenapa Mimin juga sangat amat berharap sebenarnya kalau alur ceritanya ini dibuat ya kalau bisa orang-orang jahat ini satu persatu bisa ketahuan lah ya kejahatannya, karena jujur sekarang tuh malah lebih banyak peran jahatnya daripada peran baiknya. Coba deh kalian pikir yang baik itu cuma Bara, Saras, Saleha, Nando, Ibu Heni, Om Krisna, dan Menik doang. Ya nggak sih, gimana menurut kalian? Sedangkan yang jahat tuh malah lebih banyak. Seperti siapa? Isabella, Dani, 3 nenek lampir, Rianti, Siska, Dita, kemudian sama 2 antek-anteknya yaitu Ferdi dan Gania. Semua itu benar-benar jahat. Dan sampai sekarang memang Ibu Sukma masih baik ya guys ya, tapi kan kita nggak tahu nih niat Ibu Sukma setelah ini seperti apa. Karena bisa jadi aja kan Ibu Sukma juga bakalan jahat juga.
karena kita nggak tahu nih bener gimana nih setelah ini alur ceritanya. Kemudian nih sekarang Pak Ramdhani juga masih dalam penjara nih ceritanya. Jadi agak membingungkan juga ya guys ya. Dita yang harusnya masuk penjara, tapi kenapa Pak Ramdhani yang di penjara dan gak keluar-keluar sampai sekarang. Sedangkan anaknya Gania juga gampang sekali bebas kan waktu itu. Jadi jujur agak membingungkan juga alur cerita yang seperti ini tuh sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ke drone ya guys ya. Mudah-mudahan setidaknya masalah drone ini akan bisa terungkap. Nando akan mencari tahu juga siapa sebenarnya orang di balik drone tersebut yang mengendalikan drone itu. Kemudian ya mudah-mudahan saja nanti Saleha pun dibantu oleh Bara dan Saras juga akan bisa membuktikan kalau sebenarnya yang salah itu ya Dita ataupun Rianti lah, nggak apa-apa deh, asalkan ya mereka seperti Bara, Saras bisa aman dari tuduhan-tuduhan orang. Mudah-mudahan saja itu semua terjadi ya guys ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh. Udah gak sabar banget nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang esok hari. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.